Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hamidah, NIM 2014070059. Baiklah, di sini saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Jurusan saya adalah PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dan di sini saya akan melaksanakan tugas video tafsir bersama Bapak Zulheldi mengenai Quran Surah Al-An'am ayat 74 sampai 78. Nah, sebelum kita mengetahui nantinya apa itu terjemahannya, apa kosakatanya, dan apa nanti kandungan dari Al-An'am itu sendiri. Nah, sebelum itu kita harus melafalkan ataupun menghafal dari Quran Surah Al-An'am ini sendiri. Nah, kita akan menghafalnya. Dan sebagai pembuktian penghafalannya, kita akan menggunakan tutupan mata sebagai bukti fisiknya. Sekarang kita coba. Dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Ibrahimu li abihi azara attattahizu asnaman ilaihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Fakazalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardo waliyakuna minal mukinin. Falamma janna alaihi laila ra'a kawkabam qala hadza rabbi falanna afala qala la uhibbul afilin. Falamma aro'a akmal bazigo qala hadza rabbi falamma afala qala la in lam yahdihi rabbi la akunana minal qaumid dolin. Falaman ro'a Fala amma ro'as sambasi kota qala haza rabbi haza akbaru. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari mimma tusyrikuna inni wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma anna minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini kita akan menerjemahkan dari apa yang sudah kita baca tadi. Yang mana terjemahannya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada anaknya, Ibrahim berkata kepada bapaknya, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikian kamu perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Dan ketika malamnya telah menjadi gelap dan melihat sebuah bintang,
Lalu ia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku. Tetapi dia melihat tadi sebuah bintang lalu berkata, dialah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, nah dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku orang-orang yang sehat. Maka sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu, yaitu orang-orang yang menempuh di jalanmu, maksudnya kesesatan yang nyata, yaitu fi dalalil mubin, dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya tersesat dan tidak mendapat petunjuk karena mereka harus berjalan, bahkan mereka berada dalam kebingungan dan kebodohan. Hal ini jelas bagi orang-orang yang berakal sehat. Maaf yang tadi penjabaran dari ayat tersebut. Sekarang baru masuk kepada penerjemahannya. Di sini penerjemahannya, dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaslah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan. Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Nah, ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu berkata, dialah Tuhanku. Tetapi setelah itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, dan jika ia terbenam, maka ia tidak Tuhanku, karena dia tidak kekal. Nah, di sini pastilah itu orang-orang yang sehat. Dan selanjutnya di sini, kemudian tatkala matahari pula terbit, dan dia berkata, inilah Tuhanku, inilah yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam lagi, dan dia pun berkata, Tuhanku tidak yang terbenam atau tidak yang menghilang. Nah, di sini, hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas atau berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang Maha Menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, di sini setelah itu mari kita lihat arti dari perkataannya. Di sini ayat yang ke-74 terlebih dahulu. Ayat yang ke-74. Nah, di sini wa izqala, betul kan? Ya, wa izqala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata, li abihi, kepada ayahnya. Nah, Azar, nama ayahnya itu adalah Azar. Nah, at-tatakhizu, pantaskah engkau menjadikan asnama, berhala-berhala itu, alihatu, sebagai Tuhanmu. Ini sesungguhnya aku, azaka, melihat engkau, wa qaumaka, dan kaummu, fi dolalin, dalam kesesatan, mubini, yang nyata, wa kazalika, dan demikianlah, nuri, yang artinya kami memperlihatkan, dan Ibrahim, kepada Ibrahim, malakuta, perasaan kami yang terdapat, as-samawati, yang artinya langit, wal ardi, dan di bumi, waliyakuna, dan agar dia termasuk minal mukinin, yaitu orang-orang yang yakin. Selanjutnya ayat yang ke-76. Di sini ayat yang ke-76, falamma janna alaihil laila, yaitu kepada
ketika suatu malam telah menjadi gelap. Ar-ro'a, dan dia pun melihat kaukaban, sebuah bintang. Qala, lalu dia pun berkata, haza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, maka ketika bintang itu pun terbenam, qala, dia pun berkata lagi, la uhibbu, aku tidak suka, al-afilina, kepada yang terbenam. Ayat yang ke-77. Falamma ro'a, lalu dia pun melihat kembali, yaitu al-qomaru, bulan, bazighan, terbit, dan dia pun berkata, waqala haza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, tetapi ketika bulan itu pula terbenam, qala, dan dia pun berkata, la illam yahdini rabbi, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, la akunanan, pasti aku termasuk minal qaumi, orang-orang yang ad-dhalin, sesat. Selanjutnya ayat 78. Falamma ro'a, kemudian ketika dia melihat as-samsyu, matahari, bazighatan, dan terbit, qala, dia pun berkata, haza rabbi, ini Tuhanku. Haza akbaru, ini lebih besar. Kemudian falamma afalat, tetapi jika matahari itu terbenam pula, qala, dia pun kembali berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni, sesungguhnya aku, bariun, aku berlepas diri, mimma tusyrikun, artinya apa yang kamu persekutukan. Selanjutnya ayat 79. Inni, aku, sesungguhnya, wajjahtu, hadapkan, wajjahiyah, wajahku, lillazi, kepada orang-orang yang, fatoro, menciptakan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Hanifan, yaitu dengan kepasrahan mengikut agama yang benar. As-samawati, yang tadinya langit, wa ma ana, dan aku bukanlah, min musyrikina, termasuk orang-orang yang musyrik. Mungkin sekian dulu dari arti perkata. Selanjutnya mari kita lihat apa kandungan dari ayat tersebut. Nah, di sini dapat kita simpulkan kandungannya, Ibrahim itu menasihati ayahnya, yaitu tentang penyembahan yang dilakukan terhadap berhala. Nah, di sini sekaligus melarangnya melakukan hal-hal tersebut. Namun ayahnya tidak juga berhenti dari perbuatannya tersebut. Nah, Ibrahim pun berkata kepada bapaknya, yaitu bapaknya Azar. Nah, dia pun berkata, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilahi atau Tuhanmu atau Allah? Nah, di sini maksudnya apakah engkau dan kaummu, orang-orang yang menempuh jalanmu, dalam kesesatan yang nyata ataupun tersesat dan tidak mendapat petunjuk, karena mereka kemanapun mereka berjalan, bahkan mereka berada dalam suatu kebingungan ataupun kebodohan. Nah, hal ini jelas bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan penjelasan dari tafsir Jalalain di sini, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, julukan nama aslinya itu Tariq, yang artinya pantaskah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan yang engkau sembah. Dan kata-kata di sini bermakna suatu celaan. Dan sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu, mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan, yaitu dalam kesesatan, fit dolalin, yaitu kesesatan. Nah, di sini
sesat dari jalan yang benar atau jalan yang nyata. Dan penafsiran di sini, tafsir ayat yang ke-75, tafsir Quraisy Shihab. Di sini dia sebagaimana Ibrahim mengetahui suatu kesesatan kaumnya pada saat itu menyembah patung-patung tersebut. Nah, kami juga akan menunjukkan kepada kerajaan kami yang besar yang berada di langit, di bumi dan di antara keduanya agar dapat dijadikan bukti kebenaran terhadap kaumnya dan bertambahnya keimanan. Sedangkan penjelasan jalan lain dari wakazalika, dan demikian itu sebagaimana yang telah kami perhatikan terhadap Ibrahim, yakni ia menganggap sesat ayahnya dan kaum ayahnya. Selanjutnya ayat yang ke-76, di sini penjelasan tentang tafsir Quraisy Shihabnya. Lalu diberi petunjuk oleh Allah saat kegelapan malam itu pun datang, dan dia melihat Tuhannya, yaitu dia melihat bintang-bintang yang berbinar-binar, dan dia pun berkata, ini Tuhanku. Tetapi sesudah bintang itu tenggelam, dia menolak menjadikannya Tuhan. Nah, dengan berkata, aku tidak bisa menerima Tuhan yang menghilang dan berubah-ubah. Sedangkan dalam tafsir Jalalain yang mengatakan falam majanna, ketika menjadi gelap atau menjadi kelam, pekat. Di sini malam hari atasnya, dan dia melihat sebuah bintang. Menurut sebuah pendapat bahwa itu yang dimaksud dengan bintang Zahrah atau bintang Venus. Nah, dan dia berkata kepada kaumnya waktu itu menjadi sebagai penyembah bintang-bintang, inilah Tuhanku. Dan menurut persangkaan itu, tetapi bintang tersebut karena tenggelam, dia pun tidak mengakuinya sebagai Tuhan lagi. Maksudnya di sini adalah bahwa aku tidak suka menjadikannya sebagai Tuhan, sebab Tuhan tidak patut memiliki sifat yang berubah-ubah dan berpindah-pindah tempat, sebab kedua sifat itu hanyalah pantas disandang oleh makhluk. Namun ternyata cara yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu tidak mampan terhadap diri mereka atau terhadap kaumnya. Dan kemudian Al-An'am ayat 77. Di sini penjelasan tafsir Quraisy Shihabnya, ketika dia melihat bulan. Nah, bulan pula terbit. Sesudah itu ia mengatakan pula kepada hatinya, oh, dialah Tuhanku. Namun sesudah bulan itu pun tenggelam, dia mengatakan lagi, sifat Tuhan itu tidak berubah-ubah dan dia tidaklah Tuhanku. Ia berkata mengarahkan kepada kaumnya untuk mencari hidayah. Aku bersumpah bila aku tidak ditunjuki Tuhanku, maka kepada kebenaran niscaya aku termasuk orang-orang yang sesat. Selanjutnya Al-An'am ayat 78. Di sini melihat matahari, kemudian dia melihat kembali matahari dan mengatakan itu pula lah Tuhannya. Dan kejadian hal yang sama, mataharinya tenggelam dan dia pun tidak mengakui itu Tuhan lagi. Dan di sini dalam hal ini maka matahari itu tenggelam, dan akhirnya pada ayat ini, sesungguhnya aku menghadapkan diriku beribadah kepada Tuhan yang menciptakan, yang telah mewujudkan langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cenderung meninggalkan semua agama untuk memeluk agama yang benar, dan bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, itulah dari tafsir atau penjelasan tentang Quran surat Al-An'am ayat 74 sampai 79 tersebut. Semoga dapat kita pahami bersama dan dapat kita ambil hikmahnya dari pembelajaran kita pada kali ini. Saya Hamidah, apabila ada suatu kesalahan ataupun kenyanggalan dalam penyampaian materi pada hari ini, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.